Di era modern ini, generasi muda tumbuh dengan akses yang luas terhadap teknologi, sehingga penting bagi guru untuk memahami bagaimana memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan pembelajaran. Salah satu langkah penting untuk mengawalinya adalah memanfaatkan sumber belajar digital yang relevan sesuai kebutuhan peserta didik. Menurut saya, memanfaatkan sumber belajar digital tidak hanya tentang memiliki akses ke teknologi, tetapi juga tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi ini ke dalam proses pembelajaran secara efektif. Saya mencoba mengintegrasikan sumber belajar digital dalam pelajaran agribisnis pengolahan hasil pertanian dengan topik pengembangan produk inovatif dari bahan baku jambu mete. Pemanfaatan sumber belajar digital saya lakukan pada tahap perencanaan, penerapan, dan evaluasi atau umpan balik. Pada tahap perencanaan, saya memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan topik yang akan dipelajari. Saya membuka fitur perangkat ajar di PMM untuk membuat modul belajar yang terstruktur dan menarik dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya tahap penerapan. Pada pertemuan pertama, peserta didik diminta untuk mendesain produk olahan dari jambu mete. Pembelajaran saya mulai dengan membaca doa, pengecekan kehadiran, dan pengecekan hygiene personal. Kemudian, peserta didik masuk ke dalam ruang belajar. Selanjutnya, saya melakukan apersepsi dengan menampilkan gambar buah jambu mente menggunakan proyektor. Peserta didik diminta untuk menemukan ide produk inovatif dari bahan baku jambu mete dengan studi literatur melalui gawai masing-masing. Hasilnya, es krim jambu mete sebagai ide produk yang paling inovatif dari peserta didik akan direalisasikan pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kedua, peserta didik membuat produk es krim jambu mete. Sebelum memulai proses produksi, peserta didik harus dipastikan sehat badannya, bersih tangannya, serta siap melakukan aktivitas kerja. Kemudian, masing-masing kelompok yang sudah terbagi diminta untuk memindai barcode berisi lembar kerja pembuatan es krim jambu mete. Setelah mempelajari lembar kerja tersebut, peserta didik siap melakukan proses produksi. Kegiatan produksi dimulai dengan persiapan bahan baku dan alat. Penimbangan dilanjutkan dengan proses pencampuran, pemasakan, pencetakan, dan terakhir penyimpanan dalam freezer. Selanjutnya, adonan es krim yang sudah membeku akan dihancurkan menggunakan mixer, sehingga terbentuk krim yang lembut. Setelah itu, peserta didik diminta untuk mencampurkan krim tersebut dengan perasan air dari jambu mete yang sudah disiapkan. Jika sudah tercampur rata, peserta didik mengemas es krim dan disimpan dalam freezer. Es krim yang sudah padat akan dilumuri bagian permukaannya dengan coklat yang sudah dicampur dengan potongan biji mete. Terakhir, es krim disimpan kembali ke dalam freezer. Pada pertemuan ketiga, peserta didik mendesain label untuk produk es krim jambu mete menggunakan aplikasi Canva yang diakses melalui ponsel pintar dari masing-masing peserta didik. Guru bertugas memfasilitasi dan membimbing peserta didik selama proses berlangsung. Desain label yang mereka hasilkan akan dipresentasikan dan ditempelkan pada kemasan es krim yang mereka buat. Pada pertemuan keempat, peserta didik melakukan proses pemasaran produk es krim jambu mete. Guru akan memfasilitasi dan memonitoring peserta didik untuk melakukan pemasaran. Dengan ketentuan, kelompok 1 melakukan pemasaran secara langsung dengan mendatangi konsumen dan berjualan di Agrimart sebagai wadah untuk menumbuhkan jiwa wirausaha mereka. Kelompok 2 melakukan pemasaran secara tidak langsung atau secara online dengan memanfaatkan aplikasi TikTok dan Instagram untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Evaluasi akhir dari pembelajaran ini dilakukan dengan penilaian proyek berdasarkan pemenuhan standar proses pembuatan produk dan ketercapaian target penjualan produk es krim jambu mete yang telah dilakukan. Hasil penilaian proyek akan membantu dalam memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik dan melakukan refleksi terhadap pembelajarannya. Saya senang dalam pembelajaran Pak Guru karena dapat banyak pengetahuan cara berbisnis.
Saya merasa senang karena dapat banyak pembelajaran, mulai dari cara membuat es krim, belajar memanfaatkan teknologi untuk berjualan. Ternyata pembelajaran berbasis proyek seru juga ya. Mari bersama-sama ciptakan inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka.